Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kami tetap mendukung dalam doa, kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan untuk saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, berserah dirilah kepada Tuhan. Kami turut mendukung dalam doa, kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku UND nomor 681 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6 yang berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus, salah satu dari ke-12 murid Yesus, menyampaikan berbagai nasihat kepada umat Kristen pada saat itu, supaya umat Kristen itu berperilaku dan bersikap sebagaimana layaknya perilaku dan sikap dari seorang Kristen terhadap nasihat-nasihat dan tuntunan-tuntunan kepada kebenaran. Nasihat Petrus dalam nas renungan ini mengatakan bahwa sesungguhnya sikap dan perilaku yang layak bagi seorang Kristen itu adalah rendah hati. Sikap memberi diri untuk diisi dan dipenuhi oleh berbagai nasihat, berbagai tuntunan untuk membawa mereka kepada kebenaran. Hal itu berlaku untuk semua umat Kristen, satu sama yang lain. Jadi sebagai umat Kristen yang benar, tidaklah pernah menganggap dirinya, menganggap kepribadian yang ada padanya sudah sempurna, menganggap kekuatannya sudah sempurna, sehingga tidak perlu lagi dinasihati, sehingga menolak dan menjadi anti terhadap nasihat. Sebab seorang Kristen itu pasti merasa dirinya atau kepribadiannya belum sempurna. Dan oleh kesadaran itu, dan oleh dorongan keinginan hatinya untuk bisa menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang lebih baik menuju kesempurnaan, pastilah dirinya harus mencari berkat nasihat. Pastilah dirinya haus akan nasihat dan merendahkan dirinya di bawah untuk menerima segala nasihat yang turun atasnya, supaya hidupnya diantarkan oleh nasihat itu kepada kesempurnaan seperti yang dirindukannya sebagai seorang Kristen. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, janganlah kita menganggap diri atau menganggap kepribadian kita atau kekuatan kita itu sudah sempurna, lebih sempurna dari semua orang,
sehingga kita merasa diri kita tidak perlu lagi dinasihati, tidak perlu lagi dituntun oleh Tuhan. Pribadi yang sombong, pribadi yang angkuh seperti itu justru akan membuat kita jatuh seperti orang Farisi dan ahli Taurat Yahudi zaman dulu, yang justru menjadi yang terbelakang. Petrus mengatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebagai umat Kristen, janganlah kita angkuh terhadap nasihat, dan janganlah kita mau dibatasi oleh batas-batas sosial di dunia ini terhadap nasihat yang datang kepada kita. Baik itu sebagai orang tua terhadap anak, sebagai pimpinan terhadap bawahan, sebagai hula-hula terhadap boru, sebagai orang besar terhadap orang kecil, sebagai orang kaya terhadap orang miskin. Kalau memang kita haus akan kesempurnaan hidup, kita harus merendahkan diri terhadap nasihat yang diberikan kepada kita, meskipun nasihat itu datang melalui anak kita sendiri, meskipun nasihat itu datang melalui bawahan kita, atau melalui buruh, melalui orang kecil, atau melalui orang miskin. Sebab Tuhan memberikan nasihat itu kepada kita dengan cara Tuhan sendiri untuk menuntun hidup kita. Jika kita mau menempatkan diri kita di bawah, merendahkan diri terhadap nasihat, maka nasihat itu akan masuk ke dalam diri kita dan mengisi hidup kita, dan itu akan membuat hidup kita semakin sempurna, dan hidup kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Marilah kita merendahkan diri terhadap segala nasihat, maka kita akan ditinggikan. Karung kosong yang terbuka awalnya rendah, tetapi jika diisi akan menjadi tinggi. Jika kita menganggap diri kita belum apa-apa dan membuka diri diisi dengan nasihat, maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan, pemilik nasihat itu. Nasihat itu adalah kuasa Tuhan untuk menuntun kita menuju hidup yang lebih baik, untuk menuntun kita menjalani hidup ini di jalan yang benar, menuju keselamatan dan sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau tetap setia melindungi dan memberkati hidup kami. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan Tuhan yang diberikan kepada kami saat ini. Berikanlah kerendahan hati kepada kami untuk menerima nasihat Tuhan yang Engkau sampaikan melalui sesama kami dengan cara Tuhan sendiri. Sebab nasihat-nasihat itulah yang menuntun hidup kami untuk menuju kepada kesempurnaan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, dalam pemulihan di rumah. Terlebih Tuhan, kepada saudara kami yang sudah lama menderita sakit, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, karena Engkaulah tabib di atas segala tabib, yang berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit yang mereka derita saat ini. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat tuntunan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Sebagaimana kesetiaan Tuhan yang telah menyertai mereka selama ini, begitu juga kami berharap perkenanan hati Tuhan untuk selalu menjagai, untuk menuntun hidup mereka, menjalani hidupnya di tahun yang baru yang Engkau tambahkan kepada mereka. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini di dalam setiap aktivitas dan kegiatan serta pekerjaan kami. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah hidup kami, hidup anak-anak kami, sesama kami, dan seluruh seisi rumah kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ini, dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.